Rakernas ini salah satunya tujuannya adalah untuk kita mengukuhkan, untuk kita memastikan kepengurusan, untuk kita kemudian melihat lagi dan juga menyepakati berbagai tujuan-tujuan kita, yaitu apa yang akan kita lakukan sampai dengan 2027, artinya rencana jangka pendek, juga sampai dengan pemenangan. Nah, ini yang kedua, sampai dengan pemenangan 2029. Ya, jadi Pak Jokowi itu adalah bapak ideologis kami. Pak Jokowi itu adalah patron daripada garis politik kami. Bahkan ini nanti masih kuat ya pengaruh Pak Jokowi ini sampai dengan pemilu 2029 nanti. Jadi kehadiran Pak Jokowi bagi PSI juga merupakan modal elektoral yang ya kami syukuri juga lah. Selain memang beliau ini memang bapak ideologis kami. Rakyat Indonesia masih sangat mencintai Pak Jokowi. PSI akan mengusung Prabowo Gibran 2 periode. Jadi untuk Pilpres 2029 ini belum ada perubahan. Akan ada ya nama-nama baru, nama-nama yang akan diperkenalkan kepada kader-kader kami. Tapi mohon maaf saya tidak bisa mendahului tanggal resmi ya. Tapi ya betul akan ada nama-nama baru, akan ada ya kader-kader mungkin sekarang masih di partai lain atau pernah di partai lain yang kemudian bergabung dengan PSI dan kemudian hadir ke Rakernas. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau DPP PSI akan menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas pada akhir Januari tahun ini. Rencananya Rakernas tersebut akan digelar selama 3 hari, yakni pada 29 hingga 31 Januari 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam agenda tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan hadir dan memberi materi. Bagaimana persiapan Rakernas PSI sejauh ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PSI, Mas Dede Prayudi atau Mas Uki. Halo, apa kabar, Mas? Ya, kabar baik, Mbak. Terima kasih. Semoga semuanya baik-baik saja dari sisi Mbaknya dan Tribuners semua. Baik, terima kasih Mas. Mas Uki, Rakernas PSI 2026 ini akan digelar di Makassar nih. Sejauh ini bagaimana kesiapan panitia dan struktur partai dalam menyambut agenda nasional ini, Mas? Ya, jadi kalau bicara soal kesiapan ini ada dua ya, kesiapan secara substantif, juga kesiapan secara teknis. Kesiapan secara substantif itu sudah 100%. Tapi apa itu kesiapan secara substantif? Yaitu struktur partai itu sendiri. Jadi memang selama setahun belakangan ini PSI lagi sibuk-sibuknya untuk merestrukturisasi kepengurusan partai dan membentuk kepengurusan partai sampai ke level desa-desa atau kalau di perkotaan kita sebut kelurahan-kelurahan. Nah, itulah dia kesiapannya untuk struktur itu sudah 100%. Jadi kesiapan substantif sudah 100%. Lalu kesiapan teknis ini sudah 90-an%. Artinya memang ini tinggal finishing aja, tinggal kemantapan, tinggal gladi resik, tinggal menyiapkan kedatangan para tamu undangan. Jadi katakanlah sekarang kalau misalnya substantif 50, terus habis itu substantif 100%, terus habis itu teknis 90%, kalau kita rata-ratakan kurang lebih kesiapannya ini sudah ada di angka ya hampir 90% lah. Oke, baik. Yang paling krusial nih untuk fokus persiapannya apa, Mas Uki? Ya, yang paling krusial justru yang substantif itu sendiri ya. Artinya selama setahun belakangan kerja-kerja membentuk, memperbaiki, mempermanenkan kepengurusan dari yang tadinya PLT itu menjadi sebuah kerja keras yang patut kemudian dikukuhkan. Nah, Rakernas ini salah satunya tujuannya adalah untuk kita mengukuhkan, untuk kita memastikan kepengurusan, untuk kita kemudian melihat lagi dan juga menyepakati berbagai tujuan-tujuan kita, baik itu sampai dengan 2027, baik itu pemenangan, tapi yang jelas di sini kepengurusannya itu harus firm, kepengurusan itu harus mantap.
dan itu sudah melalui beberapa proses sebelumnya, yaitu rakerda, yaitu di tingkat kabupaten kota ya, itu Mas Ketum, itu ketua harian kami, yaitu Pak Ahmad Ali ya, itu sudah berkeliling Indonesia selama ini ya untuk memastikan rakerda ya. Di dalam rakerda tersebut kita juga memastikan bahwa kepengurusan itu sampai tingkat DPC atau kecamatan atau tingkat DPRT bahkan ya, itu tingkat ke desa garis miring kelurahan. Lalu kemudian juga ada Rakerwil. Rakerwil ini adalah raker yang cakupannya itu di tingkat provinsi dan memastikan DPD-DPD itu juga sudah siap. Nah, sekarang ini baru setelah kita bisa memastikan semuanya, kita memasuki babak baru yaitu Rakernas, kesiapan secara nasional. Jadi yang paling penting itu adalah kesiapan substantif yang saya katakan tadi sudah 100%, Mbak. Oke, baik. Nah, di Rakernas ini PSI mengusung tema rumah bersama dan politik terbuka nih pada Rakernas tahun ini. Apa makna filosofis dan arah politik dari tema tersebut, terutama dalam konteks politik nasional pasca pemilu 2024, Mas? Iya, inklusivitas atau keterbukaan atau menjadi rumah politik bersama untuk membangun Indonesia itu adalah makna filosofis daripada tema yang kami usung di Rakernas 2026 ini. Jadi yang kami angkat di sini adalah PSI itu partai super terbuka, dan kami sudah memulainya saat itu yaitu dengan apa? Dengan melakukan pemilihan raya, yaitu di saat kami memilih ketua umum dan seluruh anggota, sekali lagi seluruh anggota, seluruh kader itu memiliki hak suara yang sama, mereka suaranya equal, nggak penting itu dia adalah petinggi partai atau dia adalah kader biasa atau bahkan anggota di daerah-daerah pelosok, itu bobot suaranya sama dan semuanya didengarkan, dan pada akhirnya kami memilih Mas Kaisang Pangarep sebagai ketua umum, dan di dalam proses pemilihan tersebut juga sebelumnya ada proses penjaringan calon ketua umum, dan proses penjaringan calon ketua umum sendiri dilakukan secara terbuka, siapapun ya, siapapun asalkan memang anggota PSI ya, itu dia berhak untuk mengajukan dirinya selama memenuhi syarat, mendapatkan dukungan dari sekian DPW, mendapatkan dukungan dari sekian DPD, maka dia berhak untuk mengajukan dirinya sebagai calon ketua umum. Jadi kami sudah memulainya, kemudian di dalam penasbihan Mas Kaisang Pangarep sebagai ketua umum kami yang baru waktu itu 2025 sampai dengan periode ini habis, itu adalah kami melakukan kongres. Dan Rakernas ini adalah bagian dari hasil kongres kami, yaitu membentuk struktur-struktur, membentuk kaki-kaki mesin-mesin partai, atau membentuk kepengurusan, ya, sampai dengan ke level yang paling mikro sekalipun. Jadi demikian, Mbak. Berarti ini seperti penegasan kembali ya terkait PSI yang merupakan partai super terbuka begitu ya. Masuki isu-isu strategis apa nih yang akan menjadi pembahasan utama dalam Rakernas PSI 2026 ini? Iya, sebetulnya ada dua ya. Jadi yang pertama itu adalah yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa kami akan memastikan lagi bahwa struktur kepengurusan itu betul-betul firm ya, sudah ada orangnya, ada kantornya, ada strukturnya juga sudah rapi ya, untuk kemudian kita tasbihkan sebagai ya, Anda betul-betul struktur, ya, Anda adalah bagian dari kerja-kerja yang akan kita sepakati juga di Rakernas ini. Nah, inilah dia poin yang kedua. Apa itu yang mau disepakati? Yaitu ada dua hal lagi, yaitu apa yang akan kita lakukan sampai dengan 2027, artinya rencana jangka pendek, juga sampai dengan pemenangan. Nah, ini yang kedua, sampai dengan pemenangan 2029. Karena kan semuanya harus coherent, semuanya harus nyambung, semuanya harus saling terkait dan mendukung satu dengan yang lain. Rencana jangka pendek ini adalah bagian penting dari rencana jangka panjang. Jadi kami akan membahas satu ya soal struktur tadi, yang kedua adalah soal rencana pemenangan 2029.
Baik, Mas Tuki, Rakernas ini disebut-sebut menjadi momentum konsolidasi besar PSI ini. Bagaimana strategi PSI memperkuat struktur dan basis dukungan ke depan, khususnya menjelang agenda politik nasional berikutnya? Iya, kalau kita melihat ke belakang, ini kerja kerasnya itu luar biasa. Kerja kerasnya itu luar biasa. Kami seringkali melakukan rapat-rapat, tapi nggak hanya sekedar rapat. Karena yang kami rapatkan itu adalah hasil kerja di lapangan itu sudah sejauh mana. Kurang lebih seperti itu. Jadi kali ini kita betul-betul eh, kuat ya, badannya itu sekarang sudah lengkap ya. Di tangan kami ada jari-jari ya. Kemudian di kaki-kaki kami juga ada otot-otot dan kami siap bekerja. Tapi kalau kita bicara strategi ke depan, nah ini satu ya, memang strategi ini belum bisa saya bicarakan di sini karena memang belum disahkan di Rakernas gitu. Jadi kalau sudah disahkan di Rakernas, maka saya bisalah menjelaskan secara detail tentang apa saja strateginya. Jadi saya hanya bisa bicara yang ke belakang. Baik, Mas Tuki, beredar kabar bahwa sejumlah tokoh dari partai politik lainnya akan bergabung atau mendekat ke PSI. Apakah Rakernas nanti akan menjadi panggung pengumuman politik tersebut? Iya, akan ada ya nama-nama baru, nama-nama yang akan diperkenalkan kepada kader-kader kami. Tapi mohon maaf saya tidak bisa mendahului tanggal resmi ya. Tapi ya betul akan ada nama-nama baru, akan ada ya eh, kader-kader mungkin sekarang masih di partai lain atau pernah di partai lain yang kemudian bergabung dengan PSI dan kemudian hadir ke Rakernas, dan di dalam Rakernas tersebut ya diperkenalkan kepada kader-kader lama, termasuk salah satunya adalah saya. Oke, baik Mas Uki, PSI dikenal sebagai partai yang dekat dengan gagasan regenerasi dan keterbukaan. Nah, bagaimana PSI ini memastikan bahwa Rakernas ini benar-benar mencerminkan politik terbuka, bukan sekadar jargon? Iya, kan tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah satu simpul dari rangkaian panjang campaign kami menjadikan diri kami itu partai super TBK atau partai super terbuka, dan kami sudah memulainya dari proses pemilihan ketua umum kami di mana semua berhak maju, di mana setiap kader itu berhak menentukan arah kebijakan partai yang dalam hal ini ketua umumnya siapa, misalnya seperti itu ya. Lalu yang kedua, sekarang kita sama-sama ingin merumuskan kebijakan partai terkait dengan strategi kemenangan partai untuk 2029, dan tentunya kita tidak akan membuang-buang waktu juga. Hasil dari Rakernas ini adalah untuk menyiapkan strategi jangka pendek supaya semuanya bergerak seirama gitu. Artinya ritmenya sama ya, nggak ada yang mencong ke kiri, nggak ada yang mencong ke kanan, nggak ada yang terlalu cepat sementara yang lain agak lambat, nggak ada yang terlalu lambat sementara yang lain lebih cepat gitu. Jadi semuanya harus satu ritme, semuanya bergerak bersama ke arah kemenangan di 2029. Demikian, Mbak. Baik, Presiden ke-7 Republik Indonesia nih, Joko Widodo atau Pak Jokowi dijadwalkan hadir dalam Rakernas PSI ini. Apa makna kehadiran beliau bagi arah politik PSI ke depan, Mas Uki? Iya, tentu saja sangat bermakna. Ya, jadi Pak Jokowi itu adalah bapak ideologis kami. Pak Jokowi itu adalah patron daripada garis politik kami, sehingga kehadiran Pak Jokowi bagi kami di PSI itu sangat bermakna sekali. Dan kami sangat menantikan pesan apa yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi kepada kader-kader kami. Jadi sangat bermakna sekali, dan Pak Jokowi juga sama dengan kami, yaitu mengusung keterbukaan juga ya. Dan dengan statement Pak Jokowi di Kongres kami yang lalu ya, keterbukaan itu makin menjadi-jadi lagi ya, bahwa Pak Jokowi pernah mengatakan saya akan bekerja keras untuk PSI. Lalu kemudian banyak sekali nih kader-kader mungkin sekarang masih jadi kader partai lain, atau mungkin sekarang sudah tidak, atau mungkin orang yang belum pernah menjadi anggota partai politik kemudian bergabung, dan kami sangat terbuka sekali. Mungkin ini membantu jawaban saya dari pertanyaan sebelumnya juga ya. Jadi kehadiran Pak Jokowi sendiri ini juga bukan hanya penting sebagai bapak ideologis, bukan hanya penting
sebagai patron politik, tapi juga kehadiran Pak Jokowi ini banyak sekali membuka ruang bagi kami untuk menjadi betul-betul terbuka. Demikian, Mbak. Baik, dengan demikian sejauh mana masuki pengaruh pandangan atau legasi Presiden Jokowi dalam menentukan sikap PSI di Pilpres mendatang, Mas? Legacy sebagai presiden ketujuh ya, ini artinya ya. Iya, tentunya sangat berpengaruh sekali ya. Jadi Pak Jokowi atau Presiden ketujuh Republik Indonesia ini pada saat mengakhiri masa jabatannya itu tingkat kepuasan atau approval ratingnya itu mencapai 80%, atau kalaupun nggak 80 ya 70 sekian, di mana itu hampir 80%. Dan ini adalah fenomena yang unik karena dapat dikatakan tidak ada pemimpin di Indonesia yang pernah mencapai tingkat kepuasan sampai dengan setinggi itu di akhir masa jabatan, atau bahkan di dunia sekalipun ini saya sulit menemukan contoh yang menyamai Pak Jokowi, kurang lebih seperti itu ya. Dan hingga kini ini kalau nggak salah sudah berjalan masuk ke tahun kedua ya semenjak Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatannya. Ini tingkat kedisukaan, kediterima Pak Jokowi juga di berbagai survei. Saya ambil contoh yang sangat kredibel, yaitu indikator politik milik Prof. Burhan Muhtadi ya, itu juga masih di angka ya kurang lebih masih di 80%-an lah gitu ya. Sehingga di sini orang ini menunjukkan orang-orang itu atau rakyat Indonesia masih sangat mencintai Pak Jokowi, dan secara politik ini berarti Pak Jokowi masih memiliki pengaruh yang sangat kuat sekali. Bahkan ini nanti masih kuat ya pengaruh Pak Jokowi ini sampai dengan pemilu 2029 nanti. Jadi kehadiran Pak Jokowi bagi PSI juga merupakan modal elektoral yang ya kami syukuri juga lah. Selain memang beliau ini memang bapak ideologis kami. Demikian. Baik, terkait dengan posisi PSI di Pilpres mendatang ini, apakah PSI sudah memiliki arah dukungan yang lebih mengerucut atau masih membuka ruang komunikasi politik dengan berbagai pihak, Mas Uki? Ya, sejauh ini instruksi dari Pak Jokowi belum berubah ya, dan instruksi tersebut kemudian diamini oleh Ketua Umum serta struktur sampai dengan kader hingga anggota biasa, yaitu PSI akan mengusung Prabowo Gibran 2 periode. Jadi untuk Pilpres 2029 ini belum ada perubahan ya, dan ini awalnya datang dari Pak Jokowi, yaitu apa? 2029 PSI akan mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai RI 1 dan RI 2. Baik, Mas Tuki, PSI kerap mengusung narasi regenerasi kepemimpinan nasional. Dalam konteks tersebut, bagaimana PSI menilai peran dan masa depan politik Mas Gibran, termasuk keterkaitannya dengan legasi Jokowi? Ya, tentu saja legasi Pak Jokowi ini menjadi penting ya, dan kita sama-sama patut bersyukur bahwa Pak Prabowo itu mengusung tema keberlanjutan, dan ini tidak hanya berhenti di saat masa kampanye, tapi ketika sudah menjadi presiden, ya Presiden Prabowo kemudian betul-betul melaksanakan apa yang menjadi jargon keberlanjutan di masa kampanyenya yang lalu. Misalnya soal IKN ya, kemarin itu Presiden Prabowo kan baru saja menginap di IKN, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah hilirisasi, dan ini menjadi penting karena ini menyangkut kedaulatan negara terhadap isi perut bumi Nusantara, dan Presiden Prabowo juga melanjutkan ini, bahkan melakukan ekspansi komoditas-komoditas yang menjadi poin-poin yang dihilirisasikan, kurang lebih seperti itu. Jadi legacy Presiden Jokowi ini penting ya, dan ini sedang dilakukan atau dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Kemudian kalau kita berbicara regenerasi kepemimpinan, tentu saja kami melihat sosok Mas Gibran Rakabuming Raka ini adalah seorang politisi muda ya, yang sekarang sedang bertransformasi menjadi seorang negarawan yang kita sama-sama tahulah ya, kemarin beliau baru saja dibully di sana di sini ya, kemudian habis itu bahkan ada orang yang bukan pendukungnya, misalnya Dr. Tompi ya, ketika menanggapi konten mensrea dari Mas Panji itu tidak setuju dengan konten
Mas Panji, tapi Mas Gibrannya kan juga santai-santai saja. Padahal Mas Tompi ini bukan pendukung atau tidak secara terang-terangan mengatakan mendukung Mas Gibran, tapi dalam hal ini Mas Tompi ini atau Dokter Tompi sebagai profesional, sebagai dokter, bahwa beliau mengatakan, oh yang dialami Mas Gibran itu adalah kelainan atau bawaan lahir, bukan kelainan, mohon maaf, bawaan lahir yang begini, dan ini tidak selayaknya jadi bahan olok-olok, misalnya seperti itu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita bicara soal pendukung-pendukungnya, dan disinilah nampak kematangan Mas Gibran di dalam berpolitik. Disinilah nampak kesabaran Mas Gibran di dalam berpolitik, dan yang paling penting di dalam berdemokrasi, di dalam bernegara. Disinilah nampak Mas Gibran itu memiliki penerimaan yang baik terhadap kritik, baik itu kritik yang sifatnya lembut ya, atau sedang-sedang saja, atau yang keras, bahkan sebagian orang menganggap ini penghinaan atau satir sekalipun. Di sini kita melihat sama-sama ya bahwa Mas Gibran santai-santai saja, dan inilah kematangan atau kedewasaan berpolitik yang sekarang sedang ditunjukkan oleh Mas Gibran. Jadi kami menganggap bahwa Mas Gibran ini sangat layak sekali ya, sangat layak sekali, bahkan mungkin ya melampaui batas threshold kelayakan untuk kemudian menjadi penerus Pak Prabowo nanti ya di masa yang akan datang lah setelah Prabowo Gibran 2 periode. Baik, jika diringkas, berarti Gibran ini merupakan salah satu opsi serius PSI atau masih sebatas wacana dalam dinamika politik nasional ini, Mas Uki? Ya, kalau kita berbicara 2029 kan PSI sudah firm ya bahwa tidak ada perubahan, kami akan mengusung Prabowo Gibran. Dan kalau misalnya saya berbicara soal Mas Gibran akan menjadi suksesor atau pelanjut dari Presiden Prabowo, tentu ini kita membicarakan 1934, dan ini terlalu jauh untuk saya pastikan sekarang, Pak. Jadi ini masih merupakan penilaian-penilaian kami terhadap Mas Gibran, dan kami berpikir bahwa atau kami percaya bahwa apa yang kita lihat semua sekarang ini tuh nyata kok, bahwa Mas Gibran ini memang sedang bertransformasi ya, dari politisi muda menjadi seorang negarawan. Di saat usianya masih sebelia ini, beliau menerima kritik, beliau sabar, beliau memiliki kedewasaan di dalam berdemokrasi. Demikian, Mbak. Oke, terakhir Mas Uki, pesan apa yang ingin disampaikan PSI kepada publik dan generasi muda nih melalui Rakernas 2026 ini? Ya, pertama-tama kami berterima kasih ya kepada Tribun juga Tribuners yang paying attention atau di sini memiliki atensi terhadap Rakernas kami. Jadi Rakernas kami ini adalah bagian penting daripada misi kami untuk menjadikan partai kami ini partai yang sangat terbuka, partai yang menjadi rumah bersama, partai yang mengajak kita semua untuk sama-sama membangun Indonesia. Ini kan di dalam konteks partai, dan ini sejalan dengan apa yang menjadi juga semangat Pak Prabowo di dalam konteks nasional ya, yaitu persatuan nasional. Jadi kita sama-sama membangun bangsa Indonesia ke depan untuk menyongsong Indonesia Maju 2045. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Mas Uki atas pemaparan dan juga sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Baik, Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan tayangan lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.